Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Zefleria. Saya dari kelompok 1 pertemuan ke-15 mata kuliah pengantar perpajakan program studi administrasi publik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang. Saya tergabung dengan teman-teman saya, ada pun namanya Adi Mauli Fahreza, Azizah Cikariska Baheri, Irdian Prasetyanata, dan juga Siti Rumduni. Kami akan membahas mengenai implementasi kebijakan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah. Sebelum kita memasuki ke pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman-teman kami, mungkin ada baiknya kita ketahui apa sih itu parkir gitu. Kenapa kok parkir itu bisa jadi salah satu pendapatan asli daerah yang cukup tinggi yang diambil dari pajaknya. Nah, parkir yang kita ketahui adalah kita memarkirkan atau menitipkan sementara kendaraan kita, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 di jalan ataupun di suatu tempat misalkan kayak mall, dan setelah itu kita harus membayar. Nah, mungkin banyak yang orang nggak tahu itu kemana uang yang kita bayar gitu. Nah, ternyata uang yang kita bayar itu kepada yang penerima jasa parkir itu adalah salah satu indikator atau salah satu pendapatan daerah yang sangat tinggi yang bisa membantu menaikkan pendapatan asli daerah atau PAD. Lalu kenapa pajak parkir ini merupakan salah satu pajak yang bisa menunjang pendapatan asli daerah? Karena pajak parkir ini bisa menyesuaikan dengan seiring berkembangnya suatu kawasan atau suatu daerah atau suatu kota, suatu kabupaten, sehingga bila dikelola dengan baik, tentu saja hal ini akan menjadi hal yang positif yang bisa menaikkan atau menunjang pendapatan asli daerah. Secara global, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan kami, dan selanjutnya adalah saudara Ade. Kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang implementasi kebijakan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu tahu bahwa pendapatan daerah ini bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan juga pendapatan lainnya. Sedangkan untuk pembiayaannya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan juga hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Di dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, pemerintah daerah menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang kita kenal dengan APBD yang menjadi dasar suatu pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran. Di dalam pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, semua penerimaan dan juga pengeluaran daerah dianggarkan di dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah yang dimana dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Untuk struktur APBD diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang dimana terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan juga pembiayaan daerah. Pendapatan daerah menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah menjelaskan secara lebih rinci definisi dari pendapatan daerah, yaitu bahwa pendapatan daerah ini meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dan juga yang merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sebagai sumber utama pembiayaan pemerintah daerah, pendapatan daerah ini dapat dihasilkan melalui beberapa sumber. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah ini meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan juga pendapatan asli daerah yang sah lainnya. Kemudian ada juga pendapatan transfer atau dana perimbangan. Dan yang terakhir ada pendapatan daerah yang sah lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu tentang pajak parkir, retribusi parkir di tepi jalan umum, dan retribusi tempat khusus parkir. Untuk pajak parkir sendiri adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok
usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang banyak kita jumpai di lingkungan kita. Objek dari pajak parkir sendiri di sini berupa penyelenggaraan tempat parkir di lokasi-lokasi tersebut. Kemudian untuk subjeknya adalah orang pribadi atau bisa juga badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor di lokasi tempat parkir yang dimaksud. Kemudian untuk wajib pajak parkirnya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir tersebut. Kemudian hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat lokasi yang tidak termasuk dalam objek pajak parkir. Yang pertama adalah penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Kemudian yang kedua ada penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran, yang dimana tempat parkir ini hanya boleh digunakan untuk karyawan kantor tersebut. Kemudian yang ketiga ada penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, atau juga perwakilan negara asing dengan asas timbal balik atau kerjasama. Dan juga ada penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah masing-masing. Kemudian untuk retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi parkir di daerah juga merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah. Retribusi daerah ini adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau juga pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau suatu badan usaha. Objek retribusi daerah ini terdiri dari jasa umum, jasa usaha, dan juga perizinan tertentu. Kemudian untuk retribusi parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika kita membayar retribusi parkir, berarti kita ikut membangun daerah. Ketika kita membayar retribusi parkir ini, pihak pengelola parkir berkewajiban menjaga kendaraan kita dari segala kerusakan dan juga menjadi tanggung jawab dari mereka apabila timbul kerusakan tersebut, agar suatu hal buruk terhindar dan membuat pengendara yang menitipkan kendaraan di tempat parkir itu merasa nyaman. Kemudian untuk materi selanjutnya itu tentang retribusi tempat khusus parkir. Retribusi tempat khusus parkir sendiri merupakan salah satu jenis dari golongan retribusi jasa usaha yang dipungut atas jasa penyediaan tempat khusus parkir oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Karena pada dasarnya tempat khusus parkir ini dapat juga disediakan oleh sektor swasta. Di dalam retribusi tempat khusus parkir, peraturan perundang-undangan yang mengatur disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing. Untuk objek retribusi tempat khusus parkir, yaitu adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintah daerah. Yang dikecualikan dari objek retribusi tersebut adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan atau dimiliki atau juga dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan juga pihak swasta. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yakni tata cara pemungutan, pembayaran, dan penagihan pajak parkir, retribusi parkir di tepi jalan umum. Nah, pada retribusi parkir di tepi jalan umum ini merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak atau retribusi, penentu besarnya pajak atau retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau juga wajib retribusi serta pengawasan penitorannya. Nah, tata cara pemungutan atau pembayaran pajak ini secara jelas terdapat pada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatakan pemungutan pajak daerah dalam hal ini pajak parkir dilarang diborongkan. Nah, pajak parkir ini dapat dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi. Mengenai pemungutan pajak parkir, ini ada langkah-langkah wajib pajak parkir yang dapat melakukan kewajibannya dengan tata cara sebagai berikut. Yang pertama itu ada
wajib membayar pajak berdasarkan surat ketetapan pajak daerah atau SKPD, atau juga dokumen lainnya yang dipersamakan berupa karcis ataupun nota perhitungan. Selanjutnya yang kedua ini ada wajib pajak membayar sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pajak yang dipungut berdasarkan penerapan kepala daerah ini dibayar sendiri ke tempatnya atau ke kantornya oleh wajib pajak dan ketentuan lainnya. Jika kita ingin langsung ke kantor untuk membayar pajak, ini juga ada langkah-langkah yang wajib harus diikuti untuk membayar pajak parkir. Yang pertama ada wajib pajak itu datang ke Badan Pendapatan Daerah Tanjung Pinang, itu tempatnya di Tanjung Pinang, ataupun di daerah-daerah setempat sesuai dengan daerahnya. Selanjutnya yang kedua itu siapkan berkas-berkas yang diperlukan seperti syarat pembayaran pajak, isi belangko yang sudah disediakan, atau ada dokumen-dokumen penting yang harus disediakan untuk membayar pajak. Yang ketiga, bila sudah selesai mengisi semua berkas-berkas, itu berikan berkas-berkas tersebut kepada Bapenda tersebut, kepada Badan Pendapatan Daerah itu. Lalu kemudian diberikan jumlah nominal yang harus dibayarkan serta billingnya. Nah, langkah selanjutnya itu kita tinggal membayar saja ke petugasnya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan lanjutkan pembahasannya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Siti Rumduni. Selanjutnya itu ada besaran tarif pajak parkir, retribusi parkir di tepi jalan umum. Nah, dalam Undang-Undang tentang pajak parkir dan retribusi daerah itu telah ditetapkan bahwa tarif pajak parkir itu ditetapkan paling tinggi itu sebesar 30%. Nah, pemerintah pusat itu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan besaran tarif pajak parkir selama tidak melebihi batas ambang yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Artinya pemerintah daerah ini memiliki hak sendiri atas kewajiban pajak parkir dan retribusi parkir. Namun tidak melebihi dengan batas yang tadi itu yang dalam undang-undang yaitu 30%. Nah, misalnya ini boleh aja misalnya 20%, 25% dan 27% gitu misalnya. Nah, itu pun sesuai dengan pertumbuhan ekonomi daerahnya masing-masing. Nah, besaran pajak parkir tersebut itu harus ditetapkan dengan menghitung dengan peraturan daerah dengan cara menghitung besaran pokok pajak parkir yang terutang dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Nah, dasar pengenaan pajak itu merupakan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir yang dapat ditetapkan dengan peraturan daerah. Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Nah, tarif retribusi tersebut juga adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif retribusi itu ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi sendiri. Nah, selanjutnya itu cara pemanfaatan pendapatan pajak parkir, retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir. Parkir pajak daerah dalam hal ini pajak parkir merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat dipergunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga sudah seharusnya nih sebagai sumber pendapatan asli daerah, menerima yang bersumber dari pajak itu, pajak parkir sendiri dimanfaatkan secara langsung untuk mempercepat
pertumbuhan daerah seperti terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip seperti demokrasi, keadilan, dan lain-lain. Jadi tata cara pemanfaatan itu juga sangat baik juga untuk pertumbuhan masyarakat sendiri di daerah tersebut. Nah, itu saja yang dapat saya bahas, dan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kepada Azizah, saya persilahkan. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang penetapan dan muatan peraturan daerah tentang pajak parkir dan retribusi parkir. Nah, dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Kepala Daerah dan juga DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah membuat sebuah peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi daerah yang menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat setempat. Nah, peraturan daerah yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan. Nah, di samping itu, peraturan daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Kaidah Penyusunan Peraturan Daerah. Ketentuan perundang-undangan menyebutkan bahwa pemungutan pajak daerah termasuk pajak parkir harus ditetapkan dengan peraturan daerah, dan peraturan daerah mengatur mengenai pajak tersebut tidak berlaku secara surut. Peraturan daerah tentang pajak paling sedikit mengatur ketentuan mengenai nama, objek, subjek pajak, dasar pengenaan tarif, dan cara pemungutan pajak, wilayah pemungutan, masa pajak, penetapan, tata cara pembayaran dan penagihan, serta kadaluarsa, sanksi administrasi, dan yang terakhir yaitu tanggal mulai berlakunya. Baik, dengan ini saya simpulkan dengan perluasan basis pajak dan retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif, jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah hanya menetapkan dalam undang-undang. Sedangkan untuk retribusi dengan peraturan pemerintah masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis retribusi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini. Seperti kamu dan dia selesai tanpa pernah dimulai. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan itu hanyalah Guru Rizky Febian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.